Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 40. Alasan. Maaf kak. Oh ya, untuk kalung yang Kak Gilang kasih sudah kita jual karena kemarin butuh uang, ujar kita. Bahkan kalung pemberian gue pun lo jual. Sebenarnya lo punya hati gak sih? Gue gak ngerti lagi. Gue benar-benar kecewa sama lo. Gilang ingin sekali menampar kita. Dia sudah mengangkat tangannya, namun ditahan sama seseorang. Jadi cowok jangan kasar sama perempuan. Orang itu menepisnya. Sayang, kamu gak apa-apa? Tanya orang itu. Kita mengangguk pelan. Sayang, hati Gilang semakin hancur melihat orang lain memanggil kita dengan sebutan sayang. Bahkan dia memeluk kita. Siapa dia? Teman. Teman. Gilang menggeleng kepalanya. Oke, kalau lo emang mau kita putus, mulai hari ini kita putus. Dan mulai detik ini juga kita tidak saling kenal. Gilang marah besar. Mata kita berkaca-kaca dan mulai panas. Tak terasa titik-titik air matanya mulai membasahi pipi. Saat Gilang sudah menjauh dan menghilang dari pandangannya, kita langsung jongkok dan menangis sesenggukan. Maafin kita, katanya sambil menangis. Kita memegang dadanya, terasa sesak. Sudah, jangan menangis. Kalau lo gak kuat, kenapa harus berbuat begini? Kita tak tahu harus berbuat apa lagi kak. Hanya ini jalan satu-satunya. Katanya sesenggukan. Kita meminta David, kakak sepupunya yang lain, untuk berpura-pura menjadi pacarnya. Gilang mengemudi dengan kecepatan tinggi. Dia tidak memikirkan keselamatan dirinya. Pikirannya kalang kabut. Dia yang serius bisa dibodohi begitu saja sama kita. Dia kecewa berat sama kita. Dia tidak habis pikir. Cintanya yang sangat tulus dibalas dengan pengkhianatan. Gilang membuka pintu dengan kasar sampai mama dan kakaknya yang sedang ngobrol kaget. Mereka berdua berlari mengikuti Gilang pergi ke kamarnya. Gilang, lo kenapa? Tanya Andini. Gilang, kamu kenapa nak? Kata Mama Rima merahan tangan Gilang saat dia hendak masuk tanpa menggubris mama dan kakaknya. Gilang capek, mau istirahat. Gilang menepis tangan mamanya lalu masuk ke kamarnya. Dia mengunci rapat pintu kamarnya. Gilang, buka pintunya. Mamanya menggedor pintu. Dia takut Gilang kenapa-kenapa. Mama Rima belum pernah melihat putranya wajah muram yang menakutkan. Tatapannya seakan ingin membunuh. Biarkan Gilang tenang dulu mah. Nanti dia pasti akan cerita sama kita. Adede mengajak mamanya meninggalkan kamar Gilang. Gita, lo tega sama gue. Gue gak nyangka lo selicik itu sama gue. Gilang menghantamkan tangannya berulang-ulang ke tembok sampai tangannya berdarah. Gue kira lo berbeda dengan perempuan lain. Ternyata lo sama aja. Gue benci sama lo, Git. Gue benci. Gue tidak akan pernah mau bertemu lagi sama lo. Kerutunya, cewek yang dia idam-idamkan ternyata sama saja. Kita berjalan menunduk. Tidak ada semangat lagi untuk pergi ke sekolah. Matanya yang sembab terasa perih setelah semalaman dia menangis sampai air matanya terasa kering. Kita duduk menaruh tasnya lalu menelungkupkan kepalanya di meja. Dia kembali mengingat obrolannya bersama mamanya Gilang. Tenang saja, Tante tidak akan memarahi atau menginterogasi kamu. Tante hanya mau kenal lebih dekat sama kamu. Mama Rima memegang tangan kita. Mama Rima sedikit kaget saat menyentuh tangan kita yang begitu dingin. Kamu satu kelas sama Gilang? Tanya Mama Rima lagi. Tidak tante, saya di kelasnya. Jawab kita pelan. Ah, apa sudah lama kalian pacaran? Tanya Mama Rima sambil ngangguk-ngangguk. Lumayan tante, 1 tahun lebih. Suara kita masih terdengar ketakutan. Pasti Gilang sayang banget sama kamu. Baru kali ini Gilang memiliki pacar dan dibawa pulang. Bahkan diperkenalkan sama tante. Mama Rima melepaskan tangan kita. Kita, apa kamu tahu soal beasiswa Gilang ke Australia? Tanya Mama Rima. Iya tante, kamu juga tahu kalau Gilang tidak mengambil beasiswanya karena gak mau jauh sama kamu? Tanya Mama Rima lagi. Iya tante, kita juga tahu itu. Kita mengangguk.
dia mulai paham arah pembicaraan Mama Rima. Tante tidak akan melarang ataupun berusaha memisahkan hubungan kalian berdua. Tapi bisakah Tante minta tolong bujuk Gilang untuk mengambil beasiswa itu? Beasiswa itu adalah impian Gilang sejak lama. Dia sudah belajar keras untuk mendapatkan itu. Dan ketika sudah di depan mata, dia melepaskannya. Itu membuat Tante sedih, kata Mama Rima. Kita sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Dia sudah berusaha membujuk Gilang dan yang terjadi justru mereka bertengkar karena Gilang gigih tidak mau pergi. Tante mohon, ini demi masa depan Gilang dan juga masa depan kamu, bukan? Tante akan merestui kamu bersama Gilang sepenuhnya. Mama Rima memohon sama kita. Baik, Tante. Kita akan usahakan. Kita pastikan Kak Gilang akan pergi mengambil beasiswa ke Australia, kata kita. Meskipun dia belum menemukan caranya, namun dia akan mengusahakan agar Gilang mau pergi mengambil beasiswanya. Kamu bilang setelah ujian berakhir ya? Tante takut kalau dia marah akan merusak ujian dia. Iya Tante, kita akan lakukan apapun demi Kak Gilang. Mata kita berkaca-kaca. Makasih kita, dan maaf Tante banyak permintaan. Kamu akan menjadi mantu kesayangan Tante besok. Mama Rima memeluk erat kita. Menurut Mama Rima, hanya kita yang bisa membawa Gilang pergi mencapai impiannya itu. Farah memegang pundaknya. Hah? Kita buru-buru menghapus air matanya, agar Farah tidak tahu. Mata lo kok sembab habis nangis ya? Farah menunjuk area mata kita. Iya, tadi malam gue begadang nonton drakor sampai hampir pagi. Mana gue nangis lagi, gue semalaman. Kita mengganti alasannya. Lo mulai begadang lagi, nanti ketahuan Kak Gilang dimarahin lo, kata Anita. Tenang, aman, gak bakalan lagi ada yang marahin gue, kata kita sambil tersenyum lebar. Lo udah dapat izin sepenuhnya buat begadang? Atau mentang-mentang Kak Gilang sudah gak ada di sekolah ini, lo bebas bohong ya? Tuduh Farah. Gak juga, mau di sekolah ini pun dia gak bakalan ngelarang gue, kata kita sambil mengeluarkan buku pelajarannya. Kok bisa? Farah dan Anita heran. Seperti biasa, saat bel istirahat bunyi, kita dan sahabat-sahabatnya langsung ke kantin. Kita melipir saat melihat Gilang datang ke sekolah. Dia menghilang tanpa bilang sama teman-temannya. Kita menghadap-hadap lalu menguping di depan pintu. Bagaimana Gilang? Kamu sudah mengisi formulirnya? Tanya Bu Nisa. Iya Bu, saya mau mengumpulkan formulirnya. Gilang mengambil kertas formulir dari tasnya. Bagus, kamu menggunakan kesempatan ini dengan benar. Monica, kamu juga sudah mengumpulkan? Iya, Bu. Bayu? Purisa mencari Bayu. Bayu memilih kuliah di Jogja, Bu. Jadi tidak jadi mengambilnya, jawab Monica. Ya sudah, kalian bersiap-siap saja. Minggu besok, kalian sudah harus berangkat, kata Bu Nisa. Baik, Bu. Kami mengucapkan terima kasih telah mengantar kami ke gerbang impian kami, kata Monica. Iya Monica, semoga kalian sukses di sana. Purisa memegang pundak Gilang dan Monica. Purisa sangat bangga kepada dua murid itu. Syukurlah kalau sudah mengumpulkan formulirnya. Setelah memastikan Gilang mengisi formulirnya, kita langsung kabur sebelum ketahuan Gilang. Gilang menoleh. Dia seperti melihat kita yang melintas. Dia buru-buru keluar untuk melihat. Ada apa, Lang? Tanya Monica. Gak ada apa-apa. Gilang pergi meninggalkan Monica. Kita duduk di sebelah Vian lalu mengambil minum sembarangan. Dia meneguk sampai hampir habis. Tinggal sedikit saja. Lo emang kebiasaan banget. Lo kalau mau minum pesan sendiri. Gue udah antri lama banget malah lo habisin, omel Vian. Kita mengambil siomay di depannya lalu menyuapi Vian. Jangan berisik, nanti gue belikan 3, kata kita. Bohong banget, lo kemarin juga bilangnya begitu, omel Vian. Gak usah ngomel Vian, lo kan kemarin yang makan coklat di meja gue. Kita menunjuk muka Vian dengan jari telunjuknya. Oke, mari lupakan, habiskan saja kalau lo doyan, kelasnya juga boleh lo makan. Vian menurunkan jari telunjuk kita.
Emang gue kuda lumping makan beling. Kita menapok Vian. Giliran lo yang salah aja minta dilupakan. Dasar. Bentak Farah. Gitu tuh, cowok emang maunya menang sendiri, tambah Anita. Kalian kenapa jadi pada ngeroyok gue? Mentang-mentang gue di sini menjadi cowok paling ganteng, kata Vian sambil cengar-cengir. Idih, punya teman narsisnya kok selangit. Oh iya guys, nanti malam kita keluar yuk, gue punya pengumuman penting, kata Farah. Nggak di sini aja nih pengumumannya. Gue lagi mager nih mau pergi, ujar kita. Ada saja kalau tidak masuk sekolah, tidak mempengaruhi nilai dan absennya, dia mau membolos beberapa hari. Dia hanya ingin sendiri merenung di rumah mendengarkan lagu yang galau-galau. Dia ingin menikmati kesedihannya sendiri. Gak bisa, ini momen yang luar biasa, jadi gue mau di tempat yang spesial, kata Farah. Gue ikut gak nih? Tanya Vian. Terserah lo, ada lo atau enggak juga gak penting-penting amat, kata Farah. Vian mengangkat gelas kosong ingin melempar ke wajah tengil Farah. Jangan gitu Far, begini-begini juga ada gunanya, kata kita. Lanjut ngomong sama ibu-ibu, bakalan gak ada benarnya gue. Vian beranjak pergi mencari Raka yang satu frekuensi. Kita, Farah dan Anita tertawa puas. Farah sudah share tempat di mana dia mentraktir teman-temannya. Dia mencarikan tempat yang sangat enak dan nyaman untuk nongkrong. Selain itu, dia juga memesankan makan makanan yang enak. Raka, gue bareng lo ya. Kita masuk ke kamar Raka. Lo gak bareng Gilang? Raka menoleh. Tidak biasanya kita berangkat tanpa Gilang. Iya kan, kita satu rumah, satu tujuan pula. Daripada Kak Gilang harus muter-muter kan, kita beralasan lagi. Baiklah. Buruan Ki, ganti baju biar gak kemalaman. Oke, kita bergegas berganti baju. Kita sudah tidak ingin terlihat cantik seperti biasanya lagi. Dia berdandan seadanya, kaos polos dipadu dengan rok pendek di atas lutut. Tak lupa dia memakai jaket agar tidak kedinginan. Raka memandang kita dari ujung rambut sampai ujung kepala. Dia merasa aneh belakangan ini dengan tingkah kita. Kenapa? Tanya kita. Gak biasanya lo mau pergi begini, biasanya pakai lipstick dan benda-benda apa itu gue gak tahu. Sekarang lo cuma pakai parfum sama lotion doang kan? Tebak Raka. Iya, gue lagi mager aja. Lagian buat siapa gue dandan? Ucapnya merendah, kita keluar dulu sebelum Raka terus mengomentari dandanannya kali ini. Susah ditebak ini emang adik gue. Raka menggelengkan kepala. Farah melambaikan tangan saat melihat kita dan Raka mencari keberadaannya bersama yang lain. Raka, kita di sini, seru Farah. Kita semakin melambatkan langkah kakinya saat melihat Gilang. Dia harusnya menghindar, tapi dia juga tidak mungkin meninggalkan acara Farah. Kita mencolok Vian agar dia pindah ke sebelah Gilang, dan dirinya di tengah-tengah antara Farah dan Anita. Raka merasa ada yang janggal dengan kita sama Gilang. Lo kenapa nggak duduk di sebelah Kak Gilang? Bisik Farah. Gak apa-apa, lagi pengen aja duduk bersama kalian, jawab kita sambil tersenyum kecil. Kalian gak lagi berantem kan? Kita terdiam sebentar, lalu menggelengkan kepala dengan cepat. Sebisa mungkin dia akan menutupi masalahnya sampai Gilang sudah berangkat. Ada acara apa? Kenapa mengumpulkan kita semua? Tanya Bayu. Gue membuat acara ini sebagai perpisahan buat kakak-kakak tercinta kita pergi ke universitas. Dan juga gue beritahu kalian kalau gue sama Raka sekarang udah jadian. Farah menggandeng tangan Raka lalu mengangkatnya ke atas. Wah, seru mereka bersamaan. Jadi selama ini kalian diam-diam menyimpan perasaan ya? Kata Anita. Gue sih gak begitu kaget. Gue udah curiga semenjak putus Raka nempel aja sama Farah, kata Vian. Dan sekarang pasangan kita tinggal lo doang yang jomblo. Farah mengejek Vian. Sialan lo, lihat aja, sebentar lagi gue punya cewek 4. Tenang aja, gue temanin lo kok, gue juga jomblo sekarang. Gilang merangkul Vian, dan ucapan Gilang membuat sahabat-sahabatnya bengong. Maksud lo apa Lang? Tanya Bayu.
Kalian putus. Farah melihat ke arah Gilang. Lalu kita mengangguk pelan. Dia membenarkan ucapan Farah. Jangan ngadi-ngadi deh. Kalian berdua pasti ngeledek gue. Vian menurunkan tangan Gilang dari pundaknya. Kenapa kalian putus? Selama ini kalian terlihat baik-baik saja, kata Anita. Oh iya, sekalian gue mau pamit sama kalian. Minggu besok gue bakalan berangkat ke Australia, kata Gilang. Minggu besok? Kenapa begitu cepat? Batin kita. Dia pikir masih ada waktu beberapa hari untuk bisa melihat Gilang. Tapi kenyataannya salah. Kita hanya bisa melihat Gilang terakhir malam ini. Lo jadi ambil beasiswanya? Bayu kaget. Ya, gue pikir sayang menyanyiakan kesempatan emas ini. Dan lo tahu kan kalau beasiswa ini sudah gue tunggu sejak lama, kata Gilang dengan nada datar. Tunggu, ini kenapa bisa begini? Dan apa alasan kalian putus? Farah tidak memperdulikan Gilang mau berangkat atau tidak. Yang dia ingin tahu alasan mereka putus. Tanya aja sama sahabat lo itu. Gilang menatap kita tajam. Kita langsung menundukkan kepalanya. Kita, apa yang lo lakuin? Dan gue gak tahu. Tanya Raka. Kita menggigit bibir bawahnya. Dia bingung mengatakannya. Dia juga takut kalau Raka tiba-tiba meledak. Lo kenapa? Raka sudah tidak sabar mendengar jawaban dari kita. Gue sebenarnya dulu sudah punya pacar, dan Kak Gilang menjadi yang kedua. Selama ini gue pura-pura menjadi pacarnya, hanya untuk memanfaatkannya. Jelas kita pelan. Gue gak nyangka, lo setega itu sama Kak Gilang. Anita menggelengkan kepalanya, dia tidak percaya dengan pengakuannya. Mana cowoknya, biar gue kasih pelajaran. Vian emosi. Kenapa lo kasih pelajaran sama dia? Mereka saling suka dan bahagia. Gue yang terlalu bodoh di sini. Sudahlah, gue cabut dulu. Gue harus membereskan barang-barang gue, kata Gilang. Kita menggenggam tangannya erat dan menangis. Hatinya terasa sakit melihat orang yang dulu mencintainya sekarang membencinya. Dan itu ulah dia sendiri. Kita, heran gue sama lo, bisa-bisanya lo melakukan itu sama Kak Gilang. Cerocos Farah. Kurang apa sih Kak Gilang sama lo? Baik sudah, sayang sudah. Bahkan dia rela melepas impiannya. Malah lo buat dia begini, omel Anita. Terus gue harus bagaimana? Ucap kita sambil menangis keras dan membuat yang lain tambah bingung. Apa yang terjadi? Raka memutar tubuh kita hanya bisa menangis, belum bisa menjelaskan sebenarnya yang terjadi. Raka, kita memeluk erat Raka, dia menangis sejadinya, di pelukan Raka. Gue percaya sama lo, katakan. Raka berpikir kalau semua ini hanya akal-akalan kita saja. Farah, Anita, Vian, dan Bayu masih bingung dengan yang terjadi. Kita, apa ini ada hubungannya sama beasiswa Gilang? Tebak Bayu, kita melepaskan pelukan Raka, dia mengangguk pelan. Kita mengusap air matanya yang terus mengalir. Kita mau menjelaskan namun dadanya terlalu sesak, membuat dia susah berbicara. Jadi cerita selingkuh itu lo bohong, kata Farah. Kita mengangguk, tentu saja bohong, mana mungkin gue berkhianat. Terus apa alasannya lo melakukan ini? Mamanya Kak Gilang meminta gue membujuk Kak Gilang. Dan kalian tahu kan, Kak Gilang gak bakalan mau pergi, dan hanya ini jalan satu-satunya. Kalau dia putus dari gue, jadi tidak ada lagi yang menahannya dia di sini. Tindakan lo gak benar, Git. Lo gak hanya akan kehilangan dia saja, tapi lo bakalan dibenci seumur hidup Kak Gilang, kata Anita. Terus gue bisa apa? Melihat seorang ibu yang sudah berkorban banyak hal dan berharap tinggi pada putranya. Apa gue bisa melihat kecewanya hanya karena kedatangan gue? Jelas kita dengan sesenggukan. Sudah cukup, kendalikan diri lo. Raka menarik kita dalam pelukannya dan meminta yang lain jangan membahasnya lagi. Bersambung.